materi elements of organizational environment. Pentingnya kita menganalisis adanya faktor lingkungan dari keberadaan sebuah organisasi ini juga menjadi dasar untuk kita bisa berkegiatan lebih produktif. Jadi analisa ini penting untuk melihat bagaimana lingkungan itu mampu memberikan peluang atau bahkan halangan, hambatan yang juga kita bisa minimalisir melalui sebuah proses analisisnya tadi. Di dalam lingkungan kita bisa bagi 3 kelompok lingkungan secara umum, yaitu general environment, kemudian internal environment. Di general itu bisa juga kita artikan eksternal, kemudian ada lingkungan tugas, task environment. Kita bahas mulai dari lingkungan internal. Lingkungan internal di dalam sebuah organisasi penting dipertimbangkan, penting diperhitungkan bagaimana keberadaan dari owner, pemilik organisasi, siapa saja, apa peranannya, ini juga menjadi dasar untuk sebuah organisasi akan maksimal berkegiatan. Peran dari owner ini juga menentukan arah kebijakan sebuah organisasi. Kemudian persepsi employee, karyawan yang berada di dalam internal organisasi ini juga menentukan kualitas pencapaian dari tujuan organisasi. Kualitas, kuantitas sekaligus juga menjadi penentu bagaimana kebutuhan organisasi itu bisa terpenuhi di dalam pencapaian tujuan organisasi. Bahwa karyawan dengan berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman, usia juga menentukan kualitas untuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal kita bisa mengukur kinerjanya, mengukur produktivitasnya dalam peranan masing-masing di dalam mencapai kinerja perusahaan. Dewan Direksi atau Board of Director ini juga merupakan potret dari kualitas kapasitas struktur organisasi yang ada, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Susunan Dewan Direksi ini juga mencerminkan potensi, kualitas, juga kuantitas dari perangkat organisasi yang juga akan membawa arah kemana sebuah perusahaan ini akan bekerja secara maksimal. Nah, di dalam lingkungan tugas task environment ini juga ada kompetitor, regulator, customer, supplier, dan strategic partner. Kita bicara sebagai bagian lingkungan tugas, di sana ada pesaing. Pesaing adalah organisasi sejenis. Kalau dalam sebuah bisnis juga bisa kita artikan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang yang sama dari organisasi perusahaan kita. Nah, ini juga menjadi pertimbangan organisasi untuk bersama-sama bekerja di dalam industrinya, saling mendukung, yang artinya kompetitor itu juga bisa kita jadikan mitra untuk kita bisa lihat atau kerjasama dalam strategi-strategi konstruksi bisnis misalnya. Jadi pesaing ini relatif bisa kita gandeng sebagai mitra untuk kita bisa jadikan mitra kerja untuk bisa mendukung satu sama lain. Nah, adanya regulator atau peraturan-peraturan yang tentunya ditetapkan oleh pemerintah atau asosiasi atau kumpulan-kumpulan dari berbagai sektor industri misalnya, ini juga penting untuk bisa mengkondisikan satu kaitannya dengan persaingan misalnya bisa lebih sehat. Jadi peraturan ini mendukung sebuah kegiatan menjadi lebih tertib, lebih teratur, terkendali, sehingga persaingan maupun keberadaan kompetitor itu juga bisa dikendalikan secara sehat. Kemudian supplier, pemasok, keberadaan supplier sama pentingnya dengan lingkungan tugas yang lain. Sebuah organisasi bisnis tentunya akan sangat bergantung pada supplier, pemasok. Baik itu pemasok tenaga kerja, pemasok modal lainnya, ataupun juga pemasok tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi bisnis tadi. Supplier juga sebuah organisasi bisnis juga yang juga berkepentingan dengan keberadaan kita sebagai user misalnya. Perusahaan butuh support keberlangsungan penyediaan bahan-bahan misalnya untuk bisa
kegiatan produksi kita juga berjalan lancar. Hubungan baik yang harus dijaga, harus dilakukan dengan pemasok, ini menjadi satu syarat agar kita bisa bekerja sama dengan baik dan kondisi perusahaan yang bisa terus bekerja atau berproses dalam konstruksi kegiatan produksi misalnya yang sangat bergantung pada jaminan pasokan dari para supplier. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada strategic partner. Jadi bagaimana mitra strategis yang harus juga kita galang sebagai satu kerjasama yang tadi dalam rangka untuk kita bisa saling mendukung setiap kegiatan bisnis itu sendiri. Kepentingan berbagai sektor, kepentingan berbagai supplier di berbagai sektor ini juga keberadaannya menjadi penting menentukan keberlangsungan dari kegiatan bisnis. Selanjutnya kita bicara tentang lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang pada prinsipnya ini juga sama, berada di luar jangkauan manajerial, tetapi tetap kita harus memperhitungkan, menganalisis berdasarkan keadaan atau kegiatan sebelumnya kita punya data yang itu menjadi dasar untuk kita juga membuat prediksi misalnya. Tetapi kita juga perlu perhatikan juga bahwa faktor eksternal itu menjadi uncontrollable variable management, jadi di luar jangkauan kita untuk mengontrolnya. Sehingga antisipasi yang penting adalah meminimalisir kemungkinan dampak dari perubahan lingkungan eksternal yang bisa terjadi pada setiap organisasi. Seperti kita ambil contoh misalnya di sana ada sosial budaya, social culture dimension. Sosial budaya yang kita tahu sebagai bagian lingkungan eksternal yang selalu ada di setiap organisasi, kita harus banyak mempertimbangkan dampak positif negatifnya, peluang, hambatan, dan tantangan yang mungkin akan muncul di dimensi ini. Keadaan sosial pada umumnya suatu organisasi berhadapan pada kondisi yang juga di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya, tetapi antisipasi melalui pengawasan melekat, melalui analisis berkepanjangan, melalui penelitian kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan melihat data sebelumnya atau kejadian sebelumnya, ini bisa dilakukan oleh manajemen dalam rangka untuk bisa meminimalisir dampak lingkungan eksternal. Kalau kita ambil contoh di culture, budaya masyarakat setempat misalnya, atau budaya di mana organisasi itu berada, ini juga relatif sangat berdampak perubahannya. Kalau kita tidak perhitungan dengan baik, maka juga akan bisa berdampak negatif. Kita ambil contoh sebuah produk yang mau nggak mau harus disesuaikan dengan culture masyarakat setempat atau target market dalam hal ini. Apa yang berlaku dalam sebuah masyarakat sebagai bagian dari budayanya yang ada, ini juga harus kita sesuaikan. Ada tugas dan fungsi dari keberadaan organisasi. Kalau kita contohkan di sebuah produk, misalnya produk yang harus kita jual pada satu masyarakat yang mempunyai kondisi culture yang ada spesifikasinya misalnya, itu juga harus menjadi pertimbangan. Beberapa contoh di buku-buku lama juga kalau kita lihat contoh-contoh yang ekstrim, pada contoh bagaimana budaya masyarakat yang berbeda dengan budaya negara asal dari teknologi atau produk tadi. Ambil contoh tentang otomotif, mobil yang kita impor dari Eropa misalnya. Pada dasarnya Eropa mempunyai budaya cara mengemudinya, drivernya itu ada di sebelah kiri, sementara budaya di Asia khususnya Indonesia juga itu ada di sebelah kanan, atau negara-negara Asia lain juga driver ada di sebelah kanan. Maka dari itu contoh ekstrim ini menjadi syarat mutlak harus disesuaikan, sehingga konsumen yang akan membeli produk kita yang berbeda culture-nya ini tidak kesulitan atau tidak bermasalah.
Contoh-contoh lain mungkin bisa dikaitkan dengan satu budaya, bahkan suku, agama yang berbeda, tidak mengkonsumsi salah satu bahan atau produk tertentu, itu juga harus menjadi pertimbangan organisasi bisnis itu supaya tidak bermasalah. Lingkungan berikutnya kita kenal adanya keadaan economic dimension. Di dalam kita menganalisis keadaan ekonomi sebuah negara, tentunya kita akan melihat pada secara umum bagaimana daya belinya, bagaimana tingkat suku bunga yang berlaku, jadi indikator-indikator ekonomi daya beli, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang tersebut, dan juga tingkat inflasi. Ini juga harus kita perhatikan sebagai indikator yang harus dipertimbangkan sebuah organisasi bisnis khususnya agar kita tidak terjebak pada suatu kondisi yang tidak ideal atau yang tidak menguntungkan. Jadi efek dari indikator ekonomi satu negara dengan negara yang lain yang harus kita pertimbangkan ini tentunya akan mampu meminimalisir atau mencegah kerugian atau kesalahan di dalam kita membidik target marketnya. Kalau kita kaitkan dengan daya beli misalnya, kemudian nilai tukar, kemudian juga tingkat inflasi, ini menjadi indikator-indikator yang perlu kita pertimbangkan secara umum. Pada dimensi lain di ekonomi kita juga perhatikan tingkat suku bunga misalnya. Basis tingkat suku bunga tentunya juga menjadi faktor yang harus kita pertimbangkan, dan efek dari basis tingkat suku bunga ini tentunya juga akan menentukan proses-proses kegiatan khususnya di manajemen keuangan atau di industri di sektor keuangan atau perbankan. Contoh-contoh lain Anda bisa baca, kita lihat pada materi depan di implementasi manajerial. Kemudian ada lingkungan teknologi. Bagaimana akhirnya teknologi ini juga harus menjadi pertimbangan manajemen untuk kita bisa memanfaatkan teknologi yang secara umum teknologi itu tersedia atau dibutuhkan oleh organisasi dalam upaya untuk bisa mencapai target suatu proses yang efektif efisien. Teknologi memudahkan sebuah proses menjadi lebih efektif, lebih efisien. Tetapi teknologi juga harus dipertimbangkan dari sisi investasinya, nilai investasinya, nilai belinya, yang tentunya akan juga dipertimbangkan untuk biaya produksi atau biaya operasional sebuah organisasi bisnis misalnya. Teknologi dibutuhkan juga untuk memperlancar, mempermudah pada konsep-konsep manajerial yang lain. Kita ambil contoh pada tugas marketing misalnya. Basis marketing yang sudah mencapai pada periode atau generasi ke-5, bahkan ke-5 ini sudah sangat bergantung atau sangat besar peranannya dari teknologi, yang artinya berbagai aspek kegiatan yang ada di berbagai sektor ini juga sangat bergantung dengan keberadaan teknologi yang tepat tentunya untuk sebuah organisasi. Dimensi berikutnya ada dimensi political and legal. Keadaan politik dan keadaan hukum perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara tertentu tentunya tidak sama dengan negara yang lain. Tetapi secara umum tugas manajemen harus mempertimbangkan keberadaan political and legal ini menjadi bagian penting untuk kita bisa berkegiatan organisasi bisnis khususnya secara aman dengan keteraturan atau peraturan yang berlaku yang harus juga kita ikuti. Kemudian keadaan politik yang kadang-kadang keadaan politik ini juga bisa berdampak negatif. Jadi kita butuh dukungan keadaan politik yang aman, yang kondusif, sehingga berbagai kegiatan manajerial khususnya dunia bisnis itu akan bekerja dengan aman, dengan kondusif. Tidak ada gangguan politik yang mengganggu kegiatan organisasi tadi. Kemudian hukum perundang-undangan yang berlaku tentunya harapannya adalah
hukum perundangan yang berpihak pada keberadaan dari organisasi. Jadi organisasi juga butuh diatur, di berbagai industrinya butuh diatur supaya persaingan, kalau kita bicara di persaingan akan lebih sehat. Aturan-aturan ini menjadi penting untuk sebuah kegiatan yang tertata, mendukung suatu proses yang ideal, suatu proses yang patuh. Berbagai aturan tadi mampu berperan di sana. Nah, yang terakhir di sini ada dimensi internasional. Sisi internasional yang dibutuhkan atau yang mungkin bahkan sangat diperhitungkan dari sebuah organisasi, kita butuh satu hubungan baik antar negara, misalnya antar benua, para pelaku ekonomi, khususnya para pelaku industri yang ada di sisi global, dalam artian bahwa sebuah organisasi bisnis sekarang tidak hanya berorientasi di lokalnya saja, tetapi juga secara internasional juga kita butuh peran atau butuh dukungan atau butuh potensi-potensi yang ada di market global misalnya. Dan ini menjadi cara manajemen untuk bisa berkegiatan secara maksimal, mengambil setiap peluang yang ada di potensi market global tadi, dengan tentunya menyesuaikan kapasitas atau kinerja manajemen perusahaan untuk bisa beriring, berjalan bersama, berkegiatan yang lebih memberikan potensi market yang lebih luas. Berbicara tentang lingkungan ini, tentunya kita harus selalu melakukan evaluasi terhadap setiap perubahan yang terjadi, karena tidak ada lingkungan yang statis, baik internal, eksternal maupun lingkungan tugas. Kita harus selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kita manfaatkan lingkungan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan ruang gerak yang menguntungkan atau yang berdampak positif terhadap setiap kegiatan organisasi. Demikian materi 3 ini sudah saya sampaikan. Kita akan ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.